hijau atau abu-abu dan sebagainya. Dia bentuknya samar tapi terasa di hati ini. Nah, itu berkaitan dengan ayat Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi diri manusia Allah ciptakan, kemudian Allah masukkan bibit-bibit kejahatan atau lintasan kejahatan, dan Allah masukkan lintasan-lintasan kebaikan wa taqwa. Itu ayat berlanjut, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa raganya, atau orang-orang yang selalu berusaha mengikuti lintasan-lintasan kebaikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, yaitu orang-orang yang mengikuti lintasan-lintasan kejahatannya. Nah, Allah menciptakan di diri kita ada lintasan baik, ada lintasan buruk. Lintasan baik itu berkaitan dengan suratal ladzina an'amta 'alaihim, sifat-sifat Nabi, hati-hati Nabi ada juga di hati kita. Nah, fujuroha berkaitan dengan ghairil maghdubi, perjalanan yang dibenci oleh Allah waladhdallin, karena itu menyesatkan, yaitulah sifat fujur yang ada di hati kita. Sifat-sifat Fir'aun, sifat Abu Jahal, sifat Namrud dan sebagainya, itu pun ada di hati kita. Nah, karena fujuroha dan taqwa itu bersatu di dalam hati, kemudian bagi orang yang tidak pernah merasakannya, maka hati itu akan tertutup dengan kegelapan. Yaitu hati yang gelap itu hati yang tidak ingat Allah. Salat kita tidak ingat Allah, wirid kita tidak ingat Allah, doa kita tidak ingat kepada Allah, sedang usaha kita lupa kepada Allah, mau tidur dan sebagainya pun lupa kepada Allah. Sampai sholat, dari mulai takbir sampai beres salam, beres wirid sampai doa, hati kita lupa kepada Allah. Nah, itu disebut gelap. Nah, dari kegelapan itu maka akan membuahkan kecurangan, kejahatan, kemungkaran, kebencian, dengki, dendam. Nah, karena fujur itu diantaranya adalah hati yang lupa kepada Allah, hati yang ujub, hati yang riya, hati yang kufur nikmat, rakus, pembenci, pendendam, pendengki, permusuhan, perselisihan dan sebagainya. Sifat taqwa kebaikannya diantaranya yaitu hati yang selalu ingat Allah, hati yang selalu tawadhu, rendah hati kepada Allah dan kepada makhluknya, hati yang ikhlas, hati yang syukur, hati yang ridha, hati yang tenang, hati yang qanaah, hati yang sabar, yang ikhlas, hati yang sosial, pemaaf dan sebagainya. Nah, karena itu bersatu. Nah, tugas khofi itu merasakan saya ini dalam keadaan di makom sifat baik atau di makom sifat jahat. Begitu ada di makom sifat baik, hati yang ingat Allah dipertahankan. Begitu ingat kita tawadu, bahwa tawadu saya ini karena ingat kepada Allah, maka itu pun dipertahankan. Begitu riya, kita sadar ini adalah pekerjaan yang tidak boleh, kita ini dalam semua ibadah pun karena Allah ikhlas, itu pun dipertahankan dengan lurus sambil berdoa sampai saking hati itu gelap. Rasulullah berdoa dalam Al-Quran, ya alima ma fis sudur, wahai yang mengetahui isi dadaku, akhrizni ya Allah, keluarkanlah wahai Allah dari isi dadaku ini, minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menjadi cahaya. Siapa orang yang berdoa seperti itu kemudian dipraktekkan dan dirasakan, saya ini ternyata banyak dalam kegelapan, dalam lupa, riya, ujub, kikir, pendengki, pendendam, rakus, supaya berusaha lupa dibuat ingat kepada Allah. Dirasakan. Begitu riya, sombong, diusahakan, digerakkan dan dikerahkan oleh sifat tawadu. Begitu ada riya supaya terjadi ikhlas, begitu benci supaya jadi sayang, permusuhan jadi persahabatan, dendam supaya jadi hati pemaaf, kikir jadi hati sosial, jadi hati penolong. Maka itulah yang namanya, di mana hati seperti itu berarti hatinya sudah dikuasai oleh sifat wa taqwa, oleh nur ilahiyah. Di mana sudah dikuasai oleh nur ilahiyah, maka disitulah ada nur Ahmad, artinya hati yang mulai sadar untuk mengingat Allah,
sadar untuk lebih akrab kepada Allah, sadar untuk lebih mengenal kepada Allah, sadar akhirnya menjadi manusia yang as-samad, selalu bergantung dalam semua persoalannya, dan akhirnya dalam semua gerak dan tingkahnya Allah itu selalu dilibatkan dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi orang yang ahli zikir. Fadkuruni azkurkum, ingat-ingatlah kau kepadaku, maka aku akan menjamin. Itu makna fadkuruni azkurkum, itu luar biasa. Wahai hamba-hambaku, kenapa kau supaya ingat aku? Karena aku mencintaimu, hei manusia. Aku ciptakan kau, aku itu senang memandangmu lebih ketimbang yang lain. Aku memperhatikanmu lebih ketimbang yang lain. Kenapa? Karena yang lain aku ciptakan itu untuk kepentinganmu. Bumi menghampar untukmu. Kuciptakan langit, bulan, bintang semua untuk kepentinganmu. Kuturunkan hujan untuk kepentinganmu. Kuciptakan lautan dan ikan di dalam untuk kepentinganmu. Aku ciptakan buah-buahan, pohon-pohonan, sayuran untuk kepentinganmu. Sampai aku menciptakan malaikat, itu pun supaya membantumu. Supaya apa? Kau pun memandang kepadaku, kata Allah. Aku memandang dengan cinta kepadamu, kau supaya memandang kepadaku penuh takzim dan syukur serta nurut kepadaku, sehingga kau dan aku saling memandang. Kalau sudah seperti itu, maka kau, kata Allah, akan menjadi rahasiaku karena yang lain tidak tahu, dan aku menjadi rahasiamu karena orang tidak mau kenal aku, kata Allah. Gitu dulu aja lah. Itu dipraktekkan, direkam dikit. Ya Allah, tidak lupa. Ya Allah, tidak bersalah.